away. I am the little red rooster, too lazy to crow today. She keep everything fine in the farmyard, upset in every way. I said the dog began to bark. Ow! The hound began to howl. I said the dog began to bark. The hound began to howl. What kind of people say little babes are on the throne? All right, play it though. Please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. There's ain't no peace in the farmyard, upset in every way. Oh, brother. All right. Blah blah radio space. Wah, kan? Sudah hadir di hadapan Good. Willem Kristiawan, Yes. seorang dosen teater dan praktisi seniman juga ya. Pada seniman di bidang seni rupa itu apa? Seni rupa ya, seni rupa. Dia juga mengajar di artistik, bagian artistik ya, dan salah seorang penata artistik terbaik di Indonesia. Begitu ya? Iya. Aduh, saya baru tahu. Jadi Bluffers sekarang baru tahu juga, sama seperti saya, bahwa beliau adalah seorang yang hebat juga seperti mendiang Dedi Stansa. Oke. Sejauh mana sih Sejauh mana? seorang adik mengenal kakak gitu Nah. dalam berdedikasi dengan bermusik itu? Karena beliau pasti menyaksikan sendiri. Saksi mata. Saksi mata dibanding kita beliau lebih ya. melihat. Oke Mas Kris, bisa cerita sedikit tentang biografi singkatnya tentang Dedi Stansa lah, yang Mas Kris kenal gitu ya, sebagai adiknya dari Dedi Stansa. Silakan diceritakan sedikit biografinya tentang Dedi Stansa. Jadi Sang Jenat atau Abang itu sebetulnya Sang Jenat, ya. Kita keluarga dari 8 bersaudara ya. Uish. Jadi ayah kami adalah seorang tentara pejuang
ibu kami juga seorang perawat dulu. Mereka bertemu dalam pertempuran di zaman Jepang ya. Dari 8 bersaudara itu, Dedi Stansa adalah anak kedua, sedangkan saya anak ke-6. Jadi ada jarak beberapa bersaudara gitu. Jadi kebetulan Dedi Stansa itu ya dia sangat dekat dengan saya karena apapun kadang-kadang saya ya waktu kecil misalkan suruh ngantar ke kantor pos tuh ya banyak sekali surat cinta ya. Woi, ternyata juga ya. Rocker juga. Ya, dulu zamannya belum ada SMS, belum ada WA, belum ada apa. Jadi romantismenya dapat gitu. Datang ke dari kantor Stansa pos itu ya. Menurut abang yang tertua, jadi Joni Suwanto, dia seorang penyiar radio juga dulu. Blue Jean Racing gitu. Jadi pacarnya sangat banyak. Jumlahnya ada 100 orang mungkin pacarnya kalau dihitung gitu. rockers banget. Anda bisa periksa dari lagu-lagunya. Dia sangat menjadi pemuja wanita gitu. Ada Om lagunya yang bercerita tentang wanita itu judulnya apa kira-kira? Itu semua hampir Come Back to Me, My Iggy. My Iggy ya. Iya, itu kan. Itu Come Back to Me juga itu sebuah pleading ya. Plead terhadap perempuan untuk kembali. Yes. Itu kan sebenarnya banyak juga bisa kita simak lagu-lagu blues juga banyak bertema semacam itu ya. Kalau tidak salah. Banyak. Come Back to Me gitu kan. Tentang percintaan gitu. Dia sangat memuja wanita dan sangat romantis dari Stansa itu. Sebetulnya. Dan mengapa musik blues kalau kita periksa album-album Dedi Stansa ataupun sejak The Rollies yang 3 album itu, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Dedi Stansa seperti Come Back to Me ataupun My Iggy ataupun When I'm Alone Again, itu periode The Rollies itu menceritakan perempuan banyaknya. Perempuan. Jadi relasi perempuan dalam blues karena menurut Soundhouse ditanya. Ketika Soundhouse ditanya apakah blues itu, dia menjawab blues itu adalah kehidupan. Dan saya telah mengawini 5 wanita katanya. Seorang Soundhouse ya. Ya, seorang Soundhouse. Soundhouse. Itu mengawini 5 wanita. Itulah blues. Blues itu. Blues itu mengangkat kehidupan. Om, Kang Dedi itu bikin Rollies tahun 67 kalau nggak salah ya? Iya. Ya, 67 berhenti di 74 atau Iya. 7. Itu langsung masuk ke Super Kid atau perasaan ada beberapa grup yang beliau sempat masukin? Ada God Bless kalau nggak salah. Iya. God Bless, terus Silver Train sama Iya. Om Yaya Muktio ya? Iya. Ya. Cuma kalau nggak salah juga mereka tidak bikin album. Iya. Ya. Silver Train itu gadis dalam rock. Oh iya, Iya. Gadis dalam rock. Dengan Harry Hookerman. Harry Ming. Hookerman. Harry Hookerman, ya. Hookerman, ya. Harry Hookerman, Kang Yaya Muktio, Iya. ya, Silver Train. Betul. Jadi dia nggak patah semangat ya, walaupun misalkan punya gitar satu, dia tetap berproses kreatif atau bikin beberapa grup yang jumlah anggotanya misalkan 3 orang. Misalkan ada Happiness dulu sama Iin, Ibung, Gede Utama itu Dedi Stansa pegang bass. Terus juga Tripod. Oh, Tripod Sama ya, Trion Chris Mangap ya. Manu sama Yaya Muktio itu. Oh iya, Tripod. Iya, Ya. Tripod. Sebelum masuk Super Kid gitu. Ya. Jadi dia nggak patah semangat, tetap mencipta lagu dalam keadaan apapun. Dia paling suka memiliki Walkman satu ya, peralatan kreativitasnya. Walkman dengan boombox, Wah. boombox yang double tip. Itu kerjanya hanya merekam lagu-lagu dari boombox itu. Asik. Merekam lagu-lagu. Jadi dia bisa menciptakan lagu secara cepat. Tapi dengan hasil resapan-resapan dari kehidupan, dari perbincangan dengan teman. Dan lagu-lagu itu ya mencirikan bagian dari kehidupan seperti blues ya. Gitu, jadi kepahitan. Iya, dan ternyata album solonya juga banyak kan? Banyak ya. Banyak ya. Apalagi yang Play It Loud itu, setahu saya
bukan hanya Kang Didi yang main, ada Kang Hari Rusil almarhum, ada Kang Albert Warnerin almarhum juga, terus Kang Triawan Munat juga main di Play It Loud. Ya, dan lagu-lagunya asik. Apalagi kalau yang sama Dedi Gitrolis, Higher and Higher. Nah, ini Om, saya ingin tahu nih, yang sama Gitrolis itu ada hubungannya dengan Duo Kribo atau tidak ada? Atau hanya ketika Duo Kribo naik, kita juga bikin lah? Itu ada hubungannya nggak? Kayaknya tidak ada. Nggak ada, jadi Gitrolis itu sejak The Rollies, jadi dipilih oleh Dedi Stansa ya. Dedi Stansa tuh dia kayak semacam kurator dalam seni rupa. Dia memilih teman-temannya, misalkan dari sejak muda The Rollies itu karena dibanding keluyuran terus disuruh kumpul di rumah. Jadi dipilihlah orang-orang yang talenta gitu. Itu Rollies pertama tuh nggak sampai 6 bulan tuh udah dia grup-grup pertama yang bisa go internasional ya. Oh, main di Singapura kalau nggak salah Iya. ya? Main di Singapura, betul. Kan rekaman pertamanya kan Di Singapura juga? Di Singapura. Iya. Oh. Itu The Rollies tuh dibiayai dulu oleh Mami itu Mina Saripin, itu kan dulu pengusaha hotel juga. Terus jadi rumah kami itu seperti semacam Markas. subkultur ya, markas. Karena banyak juga misalkan penyair Remy Silado suka datang mewawancara, ataupun grup band dari Australia, Perpecis, ataupun misalkan Widiawati, Christine Hakim suka datang ke rumah semua artis Jakarta. Asik. Tadi dibilang Play It Loud ya. Play It Itu- Loud. Play It Loud itu sebetulnya album penting karena itu merupakan album independen pertama di Indonesia. DIY, do it yourself. Iya, dia dapat pesangon gitu tuh. Jangan dikatakan iya. dibikin produksi. Gitu. Album Jadi itu. dari kalau grup sebelumnya dapat pesangon. Iya, dibikin modal untuk grup untuk bikin album itu luar biasa. Bayangin itu partisipasi orang Bandung ya. Jadi kalau bikin acara tuh masuk aja gitu. Itu dibuatnya live, man. Recording live. Tambah sedikit. Nah, ini Itu juga kita- baru tahu nih. Anda bisa periksa itu pengaruh-pengaruh The Rolling Stone, The Stones, Lou Reed, itu masuk semua di sana. Betul. Ini menarik juga kalau di rekaman itu live mungkin ini rekaman live pertama mungkin di Indonesia ya. Karena sebelumnya tidak ada tradisi. Kalau saya sih tidak di ini live, tapi proses DIY itu do it yourself. Iya, Itu yang betul, ya. kadang-kadang orang sekarang Iya. berpikir bahwa ada satu grup indie di Bandung, Yesterday ya, itu pelopor do it yourself. Itu baru 90-an, ternyata tahun 70-an Sudah ada. Kang Deddy sudah bikin. Dan semangat. Itu bekerja dengan perupa ya. Cover albumnya juga sangat monumental, dikerjakan oleh Hari Budaya. Itu orang seni rupa ITB, Hari Porno itu dia bekerja keras dengan membuat model 3D dari berbagai sisi. Itu patung betulan tuh albumnya. patung. Ya itu. Betul. Itu sangat seperti kita ketahui Dedi Stansa itu seorang perupa juga. Dia waktu muda menggambar triplek besar gitu. Dan album The Rollies itu cover album pertamanya Let's Start Again di Remako itu Dedi Stansa yang buat gitu. Covernya? Iya. Oke. Dan- Atau atroki ya? Iya. Atroki Dan ya. lambang ini Ya. sebetulnya yang begini. Ya. Soul Brother itu Dedi Stansa. Dan diadopsi oleh kelompok Friends apa? Ya, jadi itu lambang itu diadopsi ya. Diadopsi ya. Diadopsi. Apa beliau juga seorang pembaca? Oh, dia sangat sadar dengan religiusitas. Dia membaca Buddha, membaca Quran, membaca Alkitab, semua. Jadi dia banyak menyadari, tapi yang melekat dalam dirinya adalah Buddha. 8 jalan kebenaran diikuti, dipraktekkan. Di Sansa itu juga dia percaya pada fashion. Ya, dan Jadi yang menarik ada- passionnya itu pasti
berbeda dari yang lain. Saya Jadi semacam trendsetter ya. trendsetter ya. Saya ingat kita ke tahun 80 akhir orang belum pakai sepatu yang gambar bintang kayak gini. Oh iya iya. Nah, dia udah pakai. Dia tuh beli Converse tuh yang merah sama yang hitam, kadang-kadang di yang kirinya dipakai yang merah, yang Asik. Ya iya. hitungnya dua. Jadi beda tapi fashion. Apakah dia mendesain sendiri kostum-kostum panggungnya atau ada? Oh, tentu saja desainer? waktu Super Kid itu sebetulnya ya kita satu wilayah RT itu disibukkan. Misalkan dari perempuan yang ngebordel bajunya ada tulisan Super Kid gitu, yang ngejahit bajunya itu dari tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga ya sampai sekarang juga Dedi Stansa tetap penghidupan kita ya. Lagu-lagunya tetap didengarkan seperti Air ataupun kaos-kaosnya dipakai dan jadi rasanya gimana ya? Dia menampilkan sebuah profesionalitas walaupun pakai gitar satu. Tetap aja. Dan keren. saya masih ingat begitu profesionalitasnya ketika satu pertunjukan gitarisnya nggak hadir dan dia hanya pakai bass dan drum main ke atas. So must go. So must go on, pakai bass dan drum aja. Ino drumnya. Oh gitu. Iya, gitarisnya apa pengen kita main lah. Itu udah dikasih terhadap musik. Kalau orang lain mungkin gitarnya nggak datang gitu, nggak main aja lah. Jadi Dan mungkin yang terpenting ini ada Iwan Fals. Iwan Fals menyanyi sendiri setelah melihat Dedi Stansa menyanyi sendiri. Oh iya, dia sangat percaya. Ucapan itu pernah saya baca di majalah Gadis tahun berapa tuh. Bahwa dia menyanyi juga PD-nya karena melihat Dedi Stansa bisa menggerakkan massa gitu. Walaupun menyanyi sendirian. Tapi Anda boleh simak. Misalkan bukan hanya The Rolling Stone yang dibawakan misalkan di panggung. The Greatest Love of All. Jazz. Bayangkan dibawa oleh satu gitar. Dan orang menyanyi semua pada saat itu. Billy Joel tuh. Hah? Asik. Just the way you are juga. Just the way you Dibawakan sendiri. Asik. Bayangkan. Tapi dia bisa membawakan. Dia pernah berceloteh pada saya. Aing bisa nyanyikan lagu Naon Ogewan. Jadi dia sebenarnya mimetiknya gede, jadi daya tirunya besar. Gitu. Kalau kita lihat kan Dedi Stansa, Mick Jagger Indonesia dengan Rolling Stone, tapi sebenarnya dengan rambut afro look ya. Afro look banget. Dengan tadi dengan Ino juga banyak membawakan lagu Jimi Hendrix sebetulnya. Iya, dan Grand Funk. Grand Funk, Ya, Jimi Grand Hendrix, Stormnya tuh Grand Funk ya. Ya. Sebenarnya. Terus dari gaya sendiri Bob Dylan. Sebenarnya bukan bermusiknya tuh mengejar pasar, dia sangat penting itu mengejar pasar lagu-lagu yang hit sebetulnya dia kejar untuk dinyanyikan. Oke. Dan Dedi Stansa itu perwakilan sebelum ada pra-internet ya, belum ada YouTube. Iya dong. Jadi dia mewakili Iya dong. Rolling Stone di Iya, sini, iya mewakili dong, iya dong. Iya. kebudayaan Barat mengenai subkultur rock and roll ya sebetulnya. Betul. Itu jadi hal pentingnya itu sebetulnya. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara tentang kiprah Dedi Stansa di Rollies ya. Nah, sekarang kan bagaimana kiprahnya Dedi Stansa di Super Kid? Jadi Super Kid juga sebetulnya dimanajeri oleh Denny Sabri ya. Denny Sabri itu seorang wartawan aktuil ya. Aktuil ya. Iya. Aktuil. Dia yang menggagas super group ini ya, bisa dikatakan dia cepat naik ya karena manajemen dari Kang Denny bagus ya. Ya dari Denny Sabri. Dibantu juga sama Aktuil sebagai media promo. Iya. Media promonya. Media promo. Dan Aktuil kan majalah yang sangat Panutan terkenal dulu pada mah. waktu itu Ya, panutan. Ya, panutan. Jadi nggak Dan gaul jangan kalau nggak dilupakan boleh personil dari Super Kid itu pilihan yang luar biasa. Misalkan Jelly Tobing yang masih sehat sekarang ya masih ya. Jelly Tobing itu super drummer yang luar biasa ya. Itu bisa mengisi Storm ya. Storm Dedi Stansa dengan
kegemarannya pada Grand Funk itu Funk. bisa diakomodir dengan hanya satu kali latihan, satu kali take itu. Jadi Dores ya, dengan nuansa naluri pop yang luar biasa juga. Pokoknya orangnya keren semua seperti itu. Dan ternyata banyak juga kan album-album yang diproduksi seperti itu. Iya. Ya. Troublemaker. Ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah. Ya, Ya. ada December Break. Iya. Ya. Terus ada Cemburu juga ada kalau nggak salah. Cemburu single atau album? Enggak, album. Album ya. Album ya. Yang terakhir itu Gadis Manis Bergelang Emas. Itu solo. Oh solo. Solo. Ya. Oh Iya itu Superkid sorry, ya? Superkid. Superkid, iya. Iya, benar. Superkid. Kalau solo itu kalau yang Tomboy. Iya, Tomboy. Iya, itu Studio, single. ya. Oh, single ya. Studio. Itu sudah terdengar ya. Jadi Dedi Stanza tuh dari awal juga Jagger Squeak. Jagger Squeak itu cara menyanyinya cengkoknya gaya Rolling Stone. Gaya Jagger. Iya, betul. Dari Come Back to Me ya, Ya. kita baca dari awal Come Back to Me juga. Ya, ya. My Iggy semua cengkoknya Skotland. Mick Jagger. Mick Jagger, betul. Siapa aku juga itu kan sebetulnya juga Mick Jagger. Mick Jagger. Jadi bukan tidak mungkin pengaruh-pengaruh itu menjadi luar biasa, jadi masukan yang signifikan bagi proses kreatif Dedi Stanza. Iya, betul. Gimana tadi dengar ada Come Back to Me, kita potong aja mainin gitu. Boleh. Come back to me. Out of the door then come back home. You just make me lie I'm straight. Nah, segitu aja Kang. Segitu aja. Blah blah radio space. Betul. Ya, jadi tadi itu cuplikan Come Back to Me. Come Back to Me ya. Ya. Itu ada di album yang mana itu kalau? Itu lagu yang paling disayang sama Dedi Stanza dan banyak versinya Come Back to Me. Dari pertama dari album kedua The Rollies kalau nggak salah Come Back to Me itu. Ya. Itu masuk dengan aransemen pakai perkusi yang luar biasa kayak Little Wing ya, kayak Jimi Hendrix itu ngambil pengaruh-pengaruh Little Wing itu ada belnya di sana. Terus juga solo itu Come Back to Me tiap bikin album pasti dibuat gitu. Oh ya. Nah, sampai album terakhirnya Come Back to Me dinyanyikan dengan berbagai versi. My Iggy juga. Oh, Maggie juga ya. Iya tadi. Jadi banyak versi yang cocok gitu. Terakhir Tentang banyak pengaruh-pengaruh resapan gitu kan. Ya. Memang itu sebagai sebuah kewajaran bagi proses kreatif mungkin ya. Ya. Betul. Dan kalau tidak salah juga beliau ini dikenal sebagai orang yang sosialis, berjiwa banyak gaul gitu. Jadi banyak kenalan di mana-mana. Iya. Dia Dengan seniman gaul oke. dengan siapa saja ya. Iya. Tidak pilih-pilih. Itu saya rasakan sampai sekarang Ya. kalau Betul. kemana-mana di gang, punten Kang gitu. Kang Wawan ka dieu heula ngaleut atau kumaha gitunya. Jadi baik-baik semua gitu. Iya. Jadi kalau di zaman Facebook mungkin kita sampai limit 5.000 orang tapi satu pun nggak pernah ketemu ya. Ya betul. Jadi Stanza itu lebih dari 5.000 orang temannya Iya. di Bandung. Dan orang-orang yang rootsnya bawah gitu. Iya. Nggak ini. Dia mah bergaul dengan segala unsur. Segala unsur ya. Dan Dan membawa itu dampak juga kepada lingkungan di tempat tinggal juga. Iya, Ya. iya. Tentu saja. Jadi orang-orangnya jadi Iya. ramah. Ini Kang, ya. malah terakhir yang album Lukisan Setan itu kalau nggak salah itu gila juga. Iya. Karena beliau seniman yang nyentrik juga. Iya, Si betul. pelukis itu gitu. Ya, jadi- Enrico. Enrico. Enrico Itu Scott. gambaran tentang pasar seni rupa di Indonesia sebetulnya. Yang dikendalikan oleh kekuatan tertentu kan, lukisan setan itu kan. Almarhum Dedi Stanza juga mencintai musik blues juga kan. Iya. Seberapa cintanya yang Jadi waktu remaja, waktu SMP, jadi bagian nge-DJ, ngeberesin pelat-pelat Dedi Stanza tuh aku, karena yang lain tuh nggak suka sama musik, cuman aku. Jadi banyak PH-nya ya, PH-nya tuh. Jadi saya suka bersihin PH-nya tuh. Jadi pertama kali saya mendengar
album Janis Joplin Pearl ya. Saya pertama kali album blues yang saya dengar itu Janis Joplin. Ya, Paul. Saya putar itu koleksi Daddy Stanza. Ada Lou Reed di dalamnya, ada trapez, ada segala macam, banyak sekali mendengarkan lagu blues gitu. Keren aja. Jadi itu ada tiap album bikin pasti ada bluesnya. Ya, Kalau dibuka album Daddy Stanza dia betapa mencintai blues ya. Ya. Jadi pasti ada irama blues. saya juga mengidentifikasi di lagu kami itu ada unsur-unsur bluesnya. Iya. Dari liriknya. Iya, dari liriknya juga pola ini, pola ritmenya. Iya. Pola ritmenya. Iya, Juga blues. jadi kita rekomendasikan kalau misalnya Bluffer ini hanya mengenal rock and roll, Aku Cemburu, coba lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam lagi. Ada banyak harta karun di sana. Iya, betul. Play It Loud, Higher and Higher, itu Higher ada blues juga ya situ ya. ada kalau nggak salah Higher sama God Only Know atau Oh, iya. Tapi yang kentara sekali bluesnya itu di lagu Police Station. Police Station Wah, is my itu pengalaman hospital. pribadi. Iya. Ya, karena saya lihat dari kreditelnya Kang Deddy yang bikin. Iya. 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 Kang Deddy yang bikin. Jadi bukan lagu orang lain. Iya, Nah, betul. jadi memang dia sendiri yang bikin. Dia nyanyikan. dari komposisi musik sampai lirik Iya. itu Bagus sudah banget, blues. iya. Makanya saya undang Iya. Mas Chris ini karena sebenarnya terinspirasi karena saya mendengar lagu ini. Wah, Iya. ini saya Tapi ternyata lagunya susah juga kan. Bisa dimainkan sepotong. Aduh, susah. Bukan susah ya, jadi beliau itu bernyanyi seperti ngobrol, Talkative, iya. tapi bernyanyi. Iya. Gitu. Nah itu kan pola blues itu seperti itu kan. Seperti dia berdialog dengan si pendengarnya Iya. gitu. Dia menceritakan sesuatu. Tadinya mau saya coba gitu pas dicek di mesin cari, nggak ada. Cuman ada apa linknya Harry Dim ya satu ya. Oh ya, Kang Heri. Harry Dim, Oh iya, Kang Harry betul. yang upload di Kang SoundCloud Heridin, kalau terima nggak salah. kasih Kang Heridin yang Memberikan. mengirim link itu ke saya tadi Iya. malam. Saya sharing posternya ke Iya. Heridin langsung yang Iya. ngirim linknya ke saya. Iya, itu. Katanya wah ini. Saya searching juga yang Kang Ya, Harry aja. terima kasih Bung Heri. Harry Dim. Kang Heridin, semoga Sukses dengan Sukses proyek dengan Wayang Motekarnya. Motekar. Wayang Motekarnya ya. Oke. Sitting in my room, thinking where my old radio. Jesus Christ, superstar. No, I got the feeling. Oh, radio. Ooh, they was my friend when I feel alone. Oh, radio. Everybody knows they got the power of the sun. Oh, radio. I was born in the darkness of the day. It's all about Stone Bever, man, but it's alright. Jumping jack plays again, but it's alright. I'm jumping jack plays again, scared. 1, 2. So when I was a young boy, at the age of 5, my friends said up to me, the great spending line. Now I was made, I was
21. You better believe me, baby. We done never ever fun. Man, how to spell it, man? The last I saw, we never mess. We make love home to be. This game itself. Oh, calm down, man. And then, no be. Oh, child. Why? Let's go, Manis boy. It's calling Menace boy. Oh, yeah. Oh yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Well. Oh, yeah. Well. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dancer, dancer, dancer. Talk about, sorry. Talk about big jigger, like what you say. Oh, Rolling Stone. Buddha, he was my friend when I feel down. Oh, radio, Jesus Christ superstar. No, I got a feeling. Oh, radio, I like to show you how, but I really feel don't know. Oh, radio, oh, radio, oh, radio. Okay. Well, Okay, brother. Blah blah radio space. Itu salah satu Banyak banget lagu How? dalam satu. lagu dari Super Kid ya. Judulnya How. Iya. How. Itu jadi kalau kita seperti itu memiliki keberanian menampilkan live di panggung tapi dimasukkan ke dalam dunia rekaman. Itu lagu-lagu How itu sebetulnya lagu-lagu yang ada ditampilkan dibawakan di panggung dimasukkan ke dalam dunia rekaman. Ya banyak banget Terobosan lagu-lagu. itu. Banyak banget lagu-lagu di sana, ada lima lagu orang lain lah yang Iya. masuk dalam Cover satu gitu. bagian ya. Dalam satu bagian awalnya How, tiba-tiba masuk ke sini, masuk ke Ya, sini, ya, masuk ke sini, betul, masuk ke sini, balik lagi ke How. Lagi ke How. Itu tuh di album apa ya? How Itu tuh? dirilis tahun Oh, berapa? Troublemaker. Troublemaker. Nah, Troublemaker. tahun berapa itu? Troublemaker tuh 7 berapa ya? 78, 77 ya, sekitar 77 itu. ya. 77 ya. Dan yang saya tahu musuh bebuyutannya kalau di panggung banyak masa itu God Bless kali ya. Masih God Bless atau ada yang lain nih? Sas. Oh, Sas. Sas. Dari Surabaya. Justru Sas. Are. Are-are Surabaya. Itu luar biasa skillnya, talentanya. Ya. Ya. Betul. Ya. Saya kira God Bless. Iya. Tapi pernah jadi anggota God Bless juga Karena dari jadi Stansa. nggak Iya, tahu sih. ya. Cuma kalau untuk istilahnya banyak duel meet lah dulu Duel mah meet, ya. kan kebanyakan Oh. ada junior nih. Junior penerus nih. junior. Ya. Junior. Kan dulu kan zaman duel meet Iya, betul. diadu-adu band. Iya, betul, diadu-adu. Band ini. Oh. Siapa yang paling banyak penggemar? Betul. Siapa yang paling banyak di Baredogan? Dan saya pernah menjadi dulu Mas Kris sering mengikuti tur-turnya Dedi Stansa. Iya, kadang-kadang diajak juga Diajak juga. dari sejak The Rollies juga ikut gitu. Iya. Ikut. Dan dia sangat sayang sama saya. Iya. Misalkan dari sejak di Singapura atau di mana-mana di luar negeri selalu kirim Kartu pos. kartu pos terus majalah Rolling Stone. Oh, Kalau nggak salah tuh iya, waktu iya, di Malaysia Singapura itu sama rilisnya dengan album Ned Kelly-nya Rolling Stone karena dia ngelimkan majalah Rolling Stone itu Ned Kelly. Nanti kali. Dia memberikan poster, Easy Rider segala macam. Iya. Iya. Juga kaos-kaos, t-shirt, ya. Gitu. Oh, Iya, dia sangat sayang gitu sebetulnya sama family suka
kalau ada rezeki udah main tuh dibagiin ke semua orang. Kasih. Disalabarkeun istilahnya. Salabarkeun. Jadi amalnya tuh Ya. disalabarkeun. Semua harus kebagian kalau udah sukses tuh. Produktivitasnya itu dalam satu hari bisa sampai seperti apa, Om? Apa dalam satu hari dia menulis lagu full tank atau hanya dalam satu minggu ada beberapa hari lah yang santai nulis lagu, beberapa hari juga gitu. Atau memang setiap hari kerjaannya membaca, main musik, nulis lagu, bergaul seperti itu. Iya mungkin bergaul lebih banyak. Bergaul lebih banyak. Dia ya? banyak meresap dari kehidupan itu sendiri gitu. Kadang-kadang beberapa lagu temannya juga dibawa masuk rekaman gitu. Oke. Jadi dibawa masuk dengan aransemen dia sendiri gitu. Ya. Tapi dia juga banyak mendengarkan lagu orang lain, tapi sebetulnya kalau kita simak Dedi Stansa itu sangat intens ya. Mungkin hanya bisa dengan 9 atau 10 lagu Rolling Stone lah. Kalau sekarang mungkin banyak grup-grup band Rolling Stone 50 lagu atau berapa. Dia paling 10, 9. Tapi dia benar-benar meresapi liriknya, gayanya, terus nada-nadanya, detailnya semua diambil lah dari dengan sering mendengarkan lagu itu disimak benar-benar mendalam gitu. Tapi jadi satu karakter ya? Iya. Jadi karakter yang lain Iya. yang tadi gitu. Tidak mengambil mentah-mentah mesti Iya. mukanya dijeger-jegerin Iya, apa. Gaya-gayanya dicek. Iya. Tidak. Jadi satu karakter. Tidak. Iya, seperti Tomboy ya. Iya. Itu Tomboy kan Iya. Jagger Squeak tapi dia kelihatan lebih bergairah, Iya. bergaya gitu ya. Iya. Padahal belum ada album video-video belum ada pada zaman dulu ya. Belum ada. Film Rolling Stone juga belum masuk ke Indonesia. Belum. Cuman dia lihat dari gambar atau apa terus imajinasi dia bekerja untuk menghidupkan Jagger itu sendiri. Kalau Mas Kris pernah terlibat dalam penciptaan lagu Dedi Stansa? Pernah? Karena saya banyak membaca jadi lirik lah, menulis lirik banyak, misalkan Cemburu, Station, itu banyak di stasiun asik lagu itu ditulis atau dansa ditulis tapi dirubah lagi sama Dedi Stansa gitu. Oh iya. Album Pelangi itu banyak juga ada karya Kosmetik Jiwa yang dipakai oleh dia, lagu saya juga. Terus lirik-liriknya diperbaiki gitu. Jadi lirikis banyak. Pejalan Malam juga itu kan dibuat sama dengan siapa? Ajat Ababong dengan saya bikin lagu tapi dibawakan oleh Dedi Stansa itu. Itu banyak resapan itu juga. Aku Cemburu dari Max Knoch tuh, itu kan suka menyanyi Aku Cemburu terus dibawakan. Betul. Iya, betul. Diresak dari pergaulan itu benar-benar intensif. Jadi dia pernah saya diajak ke Cimahi ya. Jadi karena saya dulu di teater kan, Iya. terus di Tengkotnya tengah kota Cimahi. Dia bilang this is theater of life. Jadi dia nyanyi di Tengkot itu kayak konser di pinggir jalan gitu. Orang-orang tuh nonton ya dengan puas, dengan modal gitar satu juga bisa menghibur gitu. Luar biasa gitu. Dari Cimahi sampai Ujung Berung ataupun ke Banjaran kemana-mana dia, atau pusat kota Cikapundung ataupun Kosambi ya. Saya sempat lihat juga kan di daerah Cicadas loh. Cicadas yang memang berganggang. Dia main. Main. Asik. Jadi dia meskipun sebenarnya sudah jadi superstar ya, tapi dia tetap aja bersahaja ya, tidak wah gue kan bintang masa gue masukkan gitu kan, enggak gitu juga. Ya, kan? dia berteman. Kadang-kadang dia ke Malang ya, ketemu Mickey Bentul, Mick Jagger dari Iya, Malang. dari Malang. Kadang-kadang berbagi honor gitu. Dia berangkat pakai kereta api. Iya. Dan kalau Anda percaya, dia tuh kalau naik kereta nggak beli tiket seperti kita. Oh, gitu. Naik aja duduk. Kondekturnya udah kenal semua. Oh, iya. Jadi tidak ditagih. Iya, tidur aja gitu. Tahu-tahu sampai Jakarta gitu. Udah tahu udah distansi. Bisa gitu. Hah? Legend udah dihormat. Legend. Naik taksi gitu dulu tuh ada taksi primer Kingswood. Ya. Udah biasa naik aja nggak pesen. Ya. Jadi ya dia sangat sosial gitu dengan sosial, sosial life-nya sangat akrab dan baik, tidak pernah meninggalkan perkara gitu dengan teman-teman. Iya, betul.
Karena lebih banyak berbagi dari stanza itu. Ada barang kenang-kenangan yang masih sekarang tersimpan nggak Om? Itu harus ditanyakan ke keluarganya, kayaknya iya. ke Vega atau Vega Ya, sama. Vega ya. Terakhir saya bareng-bareng itu PH-nya dari sini ke situ kan. Iya. Woi. PH. Wih, PH komplit. Iya. Zaman Akang dulu lah. Oh, Akang iya. dulu kan pret. Oh, ya. oh, oh. Itu lebih Iya, bukan kaset, dia dari PH. PH, PH, iya. dari PH itu. Dan musiknya macam-macam. Iya. Tidak hanya satu genre lah. Iya. Jadi beliau juga tidak menggunakan soul, menggunakan blues, rock and roll, banyak lah. Banyak, Yang jadi inspirasinya juga Referensinya banyak. Ya. Dia dirilis lagi sih dalam bentuk CD kalau nggak salah tuh Bravo Recording. Saya dapat kemarin tuh tiga dari orang Purwokerto itu. Oke. CD Superkid Troublemaker. Oh, dirilis lagi ya? Ada di rumah tuh December Break sama satu lagi album ini Preman. Oh, Preman. Nah, Preman itu ditambah satu gitaris Joko Yuwono tuh almarhum kemarin. Oh, Joko Mas Pandago. Joko? Iya, Joko Pandago itu pernah main di Superkid. Oke. Lama tuh di Singapura tuh di Malaysia? Atau Iya, di dari Bangkok, atau di- kira-kira dari atau keliling ASEAN itu 67 sampai 71 kan kembali lagi ke Indonesia dan merekam apa? Let's Start Again ya. Oh, gitu. Iya, iya. Si Remang Terus juga kehadiran ya Benny Likumahua sangat penting di situ, signifikan dalam memberikan apa nuansa musik yang lebih berat daripada dan menjadi ciri khas sendiri ya. iya Ketika- brass rock gitu. Iya. Semua personil disuruh di rumah tuh belajar trompet, gitarolis, terus jadi stanza pegang trombon. Yang pada akhirnya juga mereka digantikan oleh misalkan ada Didit Maruto, ada Iya. Iskandar aja mungkin yang pegang saxophone ya. Memang The Rollies itu super group dengan talenta yang luar biasa gitu. Luar biasa. Semuanya. Pada awal-awalnya membawakan lagu-lagu siapa saja ya? Itu, pada Bu. waktu era jadi stanza Itu Rolling Stone, The Beatles, ya. Terus juga cover-cover album lainnya gitu, yang lebih melankolik karena dari beberapa personil itu mereka memiliki selera yang berbeda, tapi saling melengkapi misalkan. Iya. Gitu misalkan dengan James Brown-nya gitu. Iya. Dan kalau dilihat-lihat dulu mungkin tidak secanggih sekarang media massa masif ya. Iya. Iya. Tapi almarhum Kang Gito dan Kang Rolis itu bisa Iya. dengan body language-nya. Iya. Iya. Kalau kita lihat James Brown, loh kok, nah Belum ada tuh sama video. gitu. Iya. Padahal dia belum lihat. Dan saya ada cerita yang agak menarik dari almarhum Yoki Surokayogo. Iya. Ya. Jadi beliau itu merekam lagu God Bless Kehidupan Iya. Iya. karena miliknya Yoki. Iya. Dikasih ke Kang Dedi dan Kang Gito Iya. almarhum. Dan itu hanya one take. Tidak ada pengulangan. Dan ketika mereka merekam itu seperti di panggung dengan gaji jingkrak-jingkraknya Benar di studio rekaman. dan one take itu kalau misalnya Kang Woko bisa dengar lagu kehidupan Iya. Kang Dedi dengan Kang Gito itu hidup sekali dibanding yang God Bless-nya. Yang God Bless. Sangat hidup gitu ya. Rahasia lagi yang harus dikemukakan. Apa tuh? Apa? Itu yang mengiringinya God Bless. Oh iya. Tapi grup rahasia gitu. Iya. Disebutkan. Iya. Aku kembali itu Yan Antono yang Iya, main iya. gitar. Jadi Cemburu yang di album itu juga ya. Iya. itu sebetulnya God Bless yang Saya sempat baca beberapa literasi bahwa beberapa album juga Yan Antono berkontribusi Iya. di Aku Kembali. ya di seksi gitar ya. Iya. Seksi gitar dan arranger. Iya. Ya, arranger itu kebanyakan Yan Antono Iya. yang pegang. Di Supergit mah hanya bertiga ya, nggak ada bintang tamu. Bintang tamu Joko Yuwono, Joko Pandago. Joko Pandago. Almarhum. Ya, betul. Itu album apa? Album Preman kalau nggak salah. Preman, mereka bilang asik. Tang. Itu Enggak sebelum enggak ada satu ini Kang kalau misalnya Bluffers tahu lagu Tomboy, Iya. Iya. ada banyak bahasa yang samar dan ini
artinya apa nih? Misalnya apa? Yang mana? Berkesenian, tinggal aku itu perempuan. Nah, Di balik nah, tali ini nih. panjang, Epak-epakan atau apa? kepak-kepaku, Tuh, kan? dicangkang di tajas yang Berarti bukan terjauh. epak-epakan. Kepaku-paku. Kepaku-paku. Tapi Nah. kayak Jagger ya, kepak-kepaku. Gitu. Jadi betul, ada diksinya lain gitu. Iya. Dia seperti bahasa Iya. bahasa yang baru. Iya, gitu. lagu iya, apa Betul, artinya betul. nih? Diam-diam merayap perlahan. Paku-paku. Nah, maksudnya ke paku-paku. Paku, iya. Gitu ya. Paling yang satu yang rada gantung mah wadaw-wadaw atau apa tuh? Atau Dia sikat tangkas pemberani, tak peduli pada rasa ngeri. Jurang dan tebing-tebing curam, selalu dia tantang. Asik. Oh, perempuan itu berani. Jantan. Tadi saya lupa lagi. Maaf kalau liriknya salah. Itu ya Ujo Esteko yang buat, tapi dengan di aransemen gaya pola bernyanyi Jagger banget ya. Iya. Jagger di album Dirty Walk yang Hard Woman ya. Iya. Itu sama bang. Sis the boss gitu ya. Iya Ya. dia kan tiap ada Mick Jagger solo tuh album selalu dibawain. Ya. Sebelum misalkan Party Doll. Ya. Saya sempat lihat tahun 88 saya masih kelas 1 SMP di Karangsetra itu Roxiang Bolong sama Iya. Strapato. Party Itu hari Doll. Minggu Iya. itu mainnya hari Minggu. Saya hari Sabtu pulang sekolah SMP beli album Primitive Pool. Oh iya, Primitive Cool. Ya, Iya. lagu Throwaway. Iya, Throwaway. Baru dengar malam itu pas nonton di Karangsetra dibawain. Wah, asa gila. Gila, Lagu iya. I play the pool, I play the clown. You used to love when I come to town. Dan itu banyak sekali personilnya kan yang masuk di Throwaway itu. Iya, Jibek, Jibek ya. Jo Satriani, Jo Satriani. termasuk yang ke Jakarta tahun 88 ya Jakarta ya. Kalau Iya. misalnya orang sudah ngeh Iya. bahwa ada Jo Satriani mungkin Iya. akan lebih penuh karena Dewa Gitar. Iya. Tapi orang tahun dulu belum ngeh siapa Jo Iya. Satriani. Iya, betul. Padahal dia datang di Jakarta main Iya. sama Ya Jagger. kita bareng nonton tuh. Oh, sama dari Stansa langsung nerobos dapat free tiket, kita tidur dulu di hotel, terus nonton Mick Jagger, langsung ke bagian itu. Saya jarak dari panggung deket juga gitu nonton itu. Jadi dengan Mick Jagger itu Pak, Iya, gitu. wah ya, Jarak 20 meter lah kira-kira. asik ya. Oh, Pengalaman tak terlupakan. Itu sampai dibakar kan mobil-mobil di sana. Oh iya, ya sampai kerusuhan dan Dibuka langsung pintunya itu. Ya. Wah, kayak ini. Dan Mas Kris, saya pernah baca di satu media katanya Bung Deddy Stansa itu juga terobsesi untuk berduet dengan Mick Jagger. Apa betul itu? Oh tidak, dia selalu bilang bukan level katanya. Oh, gitu. Early this morning, when you knock upon my door, Knock up on your door. early this morning, When you knock on my door. and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil Walking walking by my my side.
I'm going to be my woman until I get satisfied. She said you don't see why that I won't look her around. Now baby, you're enjoying me right now. She said you don't see why Alright. that I will look her around. It must be all evil spirit so deep down in the ground. You may bury my body down by the highway side. Baby, bury my body. You may bury my body Yes. down by the highway side. Alright. So my old evil spirit can get Greyhound passing dry. Alright, brother. Blah blah radio space. Everybody know I'm here. Everybody know I'm here. I'm just sitting and getting lonely all the Kalau misalnya kita tarik blueprintnya dari pertama kita ngobrol ya, ngobrol bahwa seorang almarhum itu memang bisa disebut seniman sejati. Iya, iya. Seniman sejati yang berdedikasi hidupnya untuk rock and roll Rock and roll ya. dan blues pula. dan blues pula ya. Benar-benar saya beruntung sempat mengenal beliau, beruntung ya. Kalau misalnya rekan-rekan Blavers nih yang ingin lebih tahu, gampang lah sekarang mah medsos dan platform-platform digital banyak ya. Ya, Nah, banyak. bisa cek album-albumnya dari album pertama, dari album sampai album terakhir, itu worth it lah, worth it. Ya kalau misalnya memang zaman dulu itu Om Kris apa ya, zaman memang hak cipta itu belum ramai seperti sekarang, atau misalnya comot pada sekarang juga ada. Cuma kalau dulu itu menurut saya terlalu didramatisir. Ya kalau misalnya sekarang juga kalau misalnya sempat denger Red Hot, Iya. itu ngambil Hendrix loh tengahnya. Iya. Ice Baby itu bukan ngambil ya, ngambil potongan Queen. Itu semacam kolase gitu. Kolase ya. Apalagi di Ada musik-musik semua. hip hop, Iya. di musik hip hop itu bisa ngambil sampel-sampel Iya, lagu-lagu iya, orang. Iya. Lagu orang bisa diambil, ngambil di sini, ngambil di sini. Mereka Iya. bikin. Bahkan Rolling Stone, Keith Richards itu ya leadnya di Sympathy for the Devil dari Santana. Dia terpengaruhi Santana atau Iya pasti. Heart of Stone itu kan Jimmy Page, betul, milik Jimmy Page. Riffnya terus Riffnya, ya. diambil sama Keith. Oh gitu. Jimmy Page. Cerdas menggabungkan. Ya, betul. jadi Sansa juga begitu kan, Ya, tapi ya. secara jujur dia kan sudah menyebutkan di lagu Ho tadi. Iya. Talk about Mick Jagger, Jagger, right? What Rolls. we say,
Rolling Stone. Ya, betul. betul. Secara jujur. Jujur ya. Iya, itu influence tuh wajar karena kita mengapresiasi. Kan? Iya, mengapresiasi. Betul. Merupakan jembatan pada kreativitas yang berikutnya mungkin. Iya, betul. Sempet bikin buku belum Om? Siapa? Almarhum? Sempet Dibukukan? sempet dibukukan atau bikin Belum, buku? belum. Oh belum ya? Itu wajib ya mungkin bisa kerja bersama lah untuk Ada lah nanti mungkin Pengalaman. pengalaman sebagai salah satu ikon Bandung juga lah Iya. dalam musik rock ya. Iya. Dalam musik rock itu bukan juga Mudah-mudahan, nonton. mudah-mudahan institusi kesenian ya, perguruan tinggi ada yang tertarik untuk Iya. membuat biografi Dedi Stansa Iya, gitu ya. iya. Karena ini bisa jadi pembelajaran bagi mahasiswa kesenian ya, Iya. bagaimana proses berkesenian Ya, gitu kan. betul. Dan yang saya kagum itu ya kenaturalannya itu. Iya, naturalnya itu. Dari masalah slengean, dari masalah ngobrol. Iya. Goy, mana goy? Nah. Memang memiliki kualitas suara yang besar Iya, ya. betul. Dan Anda terinfluence kan? Banget. Banget. Kalau saya pribadi terinfluence sekali. Banget. Ada jadi dua musisi yang saya kagumi, Keith Richards dan almarhum. Oh, dua itu. Dua. Iya, Keith Richards dan almarhum itu dua yang mengaruhi secara musikalitas. Iya. Keith Richards, Dedi Stansa. Iya. Gitu, Kang. Brothers, terima kasih sudah pantengin kita Sebenarnya dari perbincangan kita, resume apa yang bisa diambil dari Be kreatif. Jadi Kreatif. apapun yang menjadi karya itu mau disebar ke orang lain atau mau dikonsumsi sendiri pribadi itu mutlak dilaksanakan untuk seorang seniman Kang ya, Om ya. Iya. Jadi seniman itu tugasnya berkarya. Iya. betul karya. Tergantung itu tiba-tiba meledak, Iya. tiba-tiba hanya untuk sendiri, Iya. relax. Dan konsistensi ya. Ya, dan konsistensi. Konsistensi juga Iya. hasrat yang besar terhadap apa yang digelutinya. Ya, dan berdedikasi Kang. Dan berdedikasi. Berdedikasi, ya. Jadi Berdedikasi. mungkin ini bisa jadi semacam renungan buat saya juga buat blogger ya. Kontemplasi dah ya. Kontemplasi Oh, ya. bahaya kontemplasi ya. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. So when the Lord gets way down, you gotta move. You may be high. You may be low. You may be rich, child, you may be poor. So when the Lord gets way down, you gotta move. All right, walk on. You see the lady walk on the street. You see the military man up on his feet. So when the Lord gets way down, you gotta move.